Bab 94. Duka mendalam terasa menyakitkan untuk keluarga Renata, terlebih Daniel yang sangat mencintainya. Keluarga Renata, terutama ibunya, mencoba segala macam cara untuk membangunkan putrinya. Dengan meminta kepada dokter yang ada di rumah sakit itu, ia memohon kepada rekan medis untuk mencoba kembali membuat Renata yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan keadaan koma. Keluarga, adik bahkan Daniel seiring berganti menjenguk Renata beberapa kali. Kesedihan yang mendalam terkadang membuat Daniel berada di titik terpuruk. Setiap saat Daniel meluangkan waktu untuk pergi ke rumah sakit, mengajak berbicara Renata sesekali, membersihkan tubuhnya dengan kain yang dibasahi dengan lap, dan mengganti sebuah bunga yang ia bawa untuk diletakkan di nakas rumah sakit. Daniel, apakah Renata benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi? Tanya Ibu Rini sembari menatap wajah Daniel. Daniel tidak tahu, Bu. Dokter hanya mengatakan jika kita harus bersabar dan berdoa, agar Renata segera bangun dari komanya, jelas Daniel. Tapi sampai kapan Renata berada di ranjang itu dengan keadaan koma? Tanya Ibu Rini dengan nada tingginya. Aku akan mencoba meminta dokter melakukan apapun untuk membangunkan Renata. Ibu Rini berbalik badan dan berjalan menuju ruang dokter. Akan tapi, suaminya menghentikan langkahnya. Itu percuma saja, Bu, ucap Daniel dengan nada lirihnya. Ibu tidak ingin Renata terus seperti ini, Daniel. Mama ingin Renata kembali seperti dulu, sehat dan bahagia, jelas Bu Rini. Iya, Bu. Tapi kita tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Renata. Dokter sendiri yang mengatakan pada kita, bukan? Daniel mencoba menjelaskan pada Ibu Rini lagi, bahwa Renata akan tetap seperti itu karena dokter sendiri yang mengatakannya. Ibu Rini bersikeras untuk menemui dokter yang berbeda, untuk meminta bantuannya menangani Renata yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan keadaan seperti itu. Dokter yang ia temui akhirnya mencoba untuk membuat Renata sadar. Akan tapi, usaha yang dilakukan oleh dokter itu hanya sia-sia. Renata tetap dalam keadaan koma dan tidak sadar. Ibu akan tetap meminta bantuan pada dokter. Ibu Rini berlari menuju ruang dokter dan meminta bantuan. Dokter, tolong selamatkan anak saya, Dok. Ibu Rini duduk di meja kerja dokter itu, seraya meminta bantuannya untuk membuat Renata sadar dari koma. Bukankah saya sudah mengatakan pada Anda, bahwa anak Anda tengah terbaring koma, dan pihak rumah sakit tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkannya? Dokter itu meletakkan sebuah pena yang ia gunakan untuk mencatat data kesehatan pasien sembari menatap ke arah Ibu Rini. Tapi Dok, saya mohon pada Anda untuk mencobanya sekali lagi. Tolong bangunkan putri saya dari koma. Ibu Rini menyatukan kedua tangannya dan memohon pada dokter itu. Baiklah, saya akan mencobanya lagi. Dokter itu beranjak dari duduknya, dan berjalan bersama Ibu Rini, untuk mencoba membangunkan Renata dengan alat pacu jantung. Dokter dengan terpaksa menuruti kemauan seorang ibu, yang anaknya tengah terbaring sakit di rumah sakit. Beberapa kali dokter menggesekkan alat pacu jantung itu ke dada Renata, hingga seluruh staf rumah sakit kelelahan. Meskipun demikian, dokter dan staf rumah sakit lainnya tidak menyerah gitu saja. Dokter itu terus berusaha untuk membangunkan Renata, meskipun tidak merubah keadaan Renata. Apa yang kau lakukan, Bu? Tanya suami Renata sembari berjalan menuju ke pintu ruang pasien. Kenapa dokter-dokter itu masuk ke dalam ruangan Renata? Tanya Daniel lagi. Tenanglah Daniel, dokter dan beberapa pekerja lainnya sedang berusaha untuk membuat Renata bangun dari komanya, jelas Ibu Rini pada Daniel. Apakah itu akan berhasil? Tanya Daniel dengan penuh kecemasan. Kita percayakan saja pada mereka yang tengah berusaha. Ibu Rini menatap ke dalam ruangan di mana Renata dirawat, dengan beberapa staf rumah sakit di dalamnya. Daniel, ada apa?
Kenapa kalian sangat cemas? Sasi datang setelah ia pergi ke toko bunga untuk membelikan bunga untuk Renata. Dokter tengah melakukan sesuatu untuk membuat Renata sadar dari koma. Jelas Ibu Rini sembari berjalan menuju kursi yang ada di depan ruangan itu. Bu, aku tidak yakin itu akan membuat Renata sadar dari koma. Sasi tidak yakin dengan para dokter yang bisa membuat Renata sadar dari komanya. Tapi apa salahnya jika kita mencoba lagi? Ujar Ibu Rini lirih seraya meneteskan air matanya. Dokter sudah melakukannya beberapa kali Bu. Akan tapi, itu semuanya sepertinya tidak bebas. Ujar Daniel menatap jendela transparan yang ada di pintu ruangan tempat Renata dirawat. Dokter spesialis bedah keluar dari ruangan, dan mengatakan pada seluruh keluarganya bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun lagi. Dokter itu meminta izin untuk melepas alat-alat yang dipasang di beberapa bagian tubuh Renata. Akan tapi, Ibu Rini dan juga Daniel menolak permintaan dokter itu. Mereka bersikeras untuk menunggu sampai Renata kembali sadar dari komanya. Dokter itu hanya pasrah saat melihat keluarga pasien yang menolak permintaannya. Dokter, apakah dokter berhasil membuat Renata sadar? Ibu Rini berjalan menuju ke arah dokter yang merawatnya, sembari mencengkeram kerah bajunya dan bertanya padanya, "Maaf, tapi kami sudah melakukan yang terbaik untuk pasien." Jelas dokter tersebut, "Kami ingin memberikan surat ini pada Anda sekeluarga." Beberapa saat kemudian, datang seorang suster yang memberikan sebuah berkas perizinan untuk mencabut alat yang dipasang oleh rekan medis. "Apa ini Dok?" tanya Daniel dengan nada tinggi. "Anda meminta kami untuk memberikan izin ini." Daniel semakin marah saat membaca sekilas isi dari surat yang diberikan dokter ini. "Tidak, saya tidak mengizinkan Anda untuk mencabut alat yang terpasang di tubuh Renata. Renata masih hidup." Jelas Daniel seraya melempar berkas itu ke dada dokter yang mencoba menyelamatkan Renata. Saat itu juga Ibu Rini memungut berkas itu lalu membacanya perlahan. Ibu Rini menutup mulutnya saat mengetahui isi dari berkas itu. Ia tak kuasa menahan tangis saat pihak rumah sakit memutuskan memberikan surat itu pada mereka. Dokter yang sempat melakukan pertolongan terakhirnya itu meninggalkan mereka. Daniel mengambil berkas yang masih digenggam oleh Ibu Rini lalu merobeknya. Semua terduduk meratapi keadaan Renata yang tidak kunjung sadar dari komanya. Hingga beberapa hari atau bulan berlalu, Renata tetap berada di ruangan itu. Daniel selalu mengunjungi rumah sakit yang menjadi tempat dirawatnya Renata. Daniel meletakkan bunga yang ia bawa ke dalam sebuah vas, untuk mengganti bunga yang lama dan sudah layu. "Aku merindukanmu Renata," ucap Daniel seraya duduk di kursi yang ada di dekat ranjang Renata. Daniel menggenggam telapak tangan Renata dengan erat, sembari menatap wajah Renata yang masih terpejam. "Sampai kapan kau dalam keadaan seperti?" Daniel bertanya Renata yang masih belum sadar. "Aku ingin kau kembali seperti dahulu, saat kau masih sehat dan bahagia bersamaku. Aku tidak ingin kehilanganmu Renata." Daniel terus saja berbicara dengan Renata yang terbaring koma. "Apakah kau tidak ingin bersamaku lagi?" tanya Daniel. Perlahan bulir bening di pelupuk matanya jatuh. "Aku tidak menangis sayang, aku hanya merindukanmu," jelas Daniel. Meskipun Renata tidak bertanya padanya, karena saat itu keadaannya masih belum sadar, Daniel tahu bahwa Renata selalu bertanya padanya alasan kenapa dia menangis. "Kapan kau akan bangun dari koma?" tanya Daniel lagi.